Aku nggak tahan. Jangan dilepas Juliet, kamu tahu kan kalau nggak senyum kita bakal koit dong. Koit dong. Kamu tenang aja Snow, aku akan ingat untuk selalu senyum. Au, sakit. Lin, kamu nggak senyum. Kode merah. Lin, senyum Lin. Roslyn. Kamu cantik banget kalau senyum Juliet. Makasih. Apa? Tifa, koit dong. Koit dong. Kavian, mereka memantau kita. Ayo senyum Kak. Kode merah. Gimana caranya aku bisa senyum? Kakak. Juliet. Hah, sayang, hari ini senyuman kamu kurang lebar ya. Nih, Makasih Snow. Syara, mama kamu udah nggak ada. Juliet, urusan mamaku. Koit dong. Koit dong. Syara, coba pakai ini supaya kamu bisa senyum. Apa gunanya? Aku mau nyusul mama aja. Syara, teman aku cuma sisa kamu. Kode merah. Aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Please, ya. Syara. Aku senyum kok. Aku senyum. Peringatan. Peringatan. Tapi kakakku nggak dapat peringatan. Teman-teman aku juga enggak. Pacar kamu pasti sedih kalau kamu nggak nurut. Snow. Dia adalah pencipta protokol senyum. Juliet, mana senyummu? Jadi ini semua ulah kamu. Ih, Aku cuma mau kamu bahagia. tapi nggak gini caranya. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini. Cuma aku yang sayang. Selamat tinggal. Aku ngelakuin semua ini buat kamu sayang. Harusnya kamu berterima kasih dong. Kok bisa? Jadi, ayo senyum. Enggak, jangan kesini. Jangan. Sesuai dugaanku, kalau kamu diam senyum gini kan, cantik seperti boneka. Bercanda, bercanda. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Asuk ke benaya, son son dieho. Kiu kiu, cukurukuk, kukeru, kukeru, pojeru, pojeru. Aku sudah tak marah, walau masih teringat. Cikini kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Katanya yang di sana kurang besar. Apanya? Pengorbanannya, perhatiannya, dan semua mua. Nungguin ya? Tarik mang. Hayo, 5 tambah 7 hasilnya berapa? Coba, Cielo? Maaf bu, tapi Celo lagi nggak bisa mikir. Loh, kamu kenapa Cielo? Mama Celo lagi di rumah sakit. Terus Papa Celo juga di kantor polisi bu. Ya ampun, aku nggak tahu. Kasihan banget, ternyata hidupnya Cielo penuh dengan beban. Ya udah, kalau kayak gitu, Cielo boleh pulang aja ya. Tapi bu, Gak apa-apa sayang, daripada kamu nggak fokus juga belajarnya. Oh iya, uang terakhirku. Ini ada sedikit buat kamu. nggak usah lepot-lepot bu. Gak apa-apa, ambil aja buat kamu jajan ya nak. Cielo, dengerin ibu. Badai pasti berlalu. Pelangi yang indah akan segera datang setelah hujan reda. Semangat ya Cielo. Makasih ya bu, Celo pulang dulu. Dadah. Dadah. Loh ibu, Celo kok dikasih pulang sih? Cia, kamu gak dengar kah? Tadi Cielo bilang kalau mamanya masuk rumah sakit dan papanya lagi ada di kantor polisi. Terus kenapa bu? Kita sebagai makhluk sosial harus mempunyai rasa simpati. Coba deh, kamu di posisi Cielo. Gimana? Pasti sedih kan? Cia malah seneng bu, mau banget Cia. Loh, kok gitu? Soalnya jadi calo itu enak. Maksudnya? Mamanya Celo dokter bedah di rumah sakit besar. Terus papanya juga pengacara yang tarik bayarannya setinggi langit. Cielo anak orang kaya. Rugi dong. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Zoe. Malam, Ce. Silahkan. Kejadian ini aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menginap di villa yang kita sewa secara acak. Wah liburan ya?
Iya, kita bertiga berangkat pagi. Jadi nyampe di puncak tuh cuma 2 jaman aja. Kita taruh tas di villa, habis itu kita jalan-jalan. Malamnya baru kita balik buat istirahat. Seru banget ya pastinya. Tapi baru aja aku rebahan, tiba-tiba mati lampu, Ceh. Waduh, Karena pada ketakutan, kita mutusin buat tidur sekamar di lantai 2. iya. Malam itu aku kebangun, gak tahu jam berapa. Tapi pas buka mata, aku langsung kaku. Karena aku ngeliat anak perempuan lagi main horden di jendela balkon. Serius? Tiba-tiba anak itu nengok ke arah aku. Aku langsung cepet-cepet tutup mata pura-pura tidur. Samar-samar aku denger, Yang ini Mayam, tapi suara itu bergeser kian dekat. yang ini Mayam, Terus aku ngerasa hembusan angin dingin di muka aku. Gak berapa lama ada suara. yang ini Mayat. Hah, matang. Dia tahu kamu bangun. Aku cuma bisa teriak sampai teman-teman sampai aku bangun nanya aku kenapa. Hah? Aku ceritain lah, tapi mereka bilang mungkin aku cuma mimpi buruk. Terus aku disuruh tidur lagi. Astaga. Besok paginya kita turun buat cari sarapan. Terus ibu yang jaga warung nanya, kalian nginep di mana? Temanku jawab, kita nginep di villa Kak. Terus? Muka ibunya langsung berubah pucet. Terus dia bilang, kok kalian berani sih nginep di sana? Katanya dulu di villa itu pernah ada tragedi. Anak perempuan jatuh dari jendela balkon lantai 2. Dan arwahnya masih gentayangan di sana sampai sekarang. Hah, jadi jangan bilang yang kemarin. Itu bukan mimpi, Ceh. Aku tahu loh, kakak cuma pula-pula bobo aja kan? Aku pulang. Snow, tolongin buang sampah dong. Aku tuh baru balik kerja loh, capek banget. Terus kamu pikir aku gak kerja? Kerja? Kamu kerja apa? Kamu kan di rumah doang, Juliet. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu. Gaji pembantu sebulan berapa? 4 juta. Terus kalau bayar chef buat masak sekeluarga? 8 juta kali ya. Soalnya aku nggak bisa nggak makan enak. Supir antar jemput anak sekolah? Sekitar 4 juta. Guru les privat? 3 juta. Anak kita 2. 6 juta. Ngurusin anak, mandiin anak, ngajak main? Ya, babysitter lah ya. Sebulan berapa? 5 juta. Kalau kamu sama anak-anak sakit, aku kan ngerawat sampai sembuh. Kira-kira suster gajinya berapa ya? 6 juta nggak sih? Terus belanja kebutuhan sehari-hari? Apa ya nama kerennya? Personal shopper, berapa? 3 juta. Ngurusin keuangan, perlu auditor. Gaji auditor berapa ya? Mater. 20. Mendengarkan keluhan kalian dan memberikan saran demi menjaga mental health kalian, itu tugas psikolog kan? Per konsul berapa tuh? 2 juta. Kita pukul rata aja, seminggu minimal 4 kali, sebulan 16 kali, berapa? Kok jadi gini? 32 juta. Kali 3 orang, 96 juta. totalin 7 tahun. 155 juta sebulan. 13 miliar 20 juta. Mana gaji aku? Mampus. Terus masih berani bilang aku gak kerja? Juliet, besok kita karya wisata kan? Iya, jadi gak sabar deh. Kenapa sih kalian cewek-cewek lebay banget? Padahal cuma pergi karya wisata doang. Norak deh. Mimi mah beda dari kalian. Mimi santai aja tuh. Siapa? Ya Mimi lah. Yang nanya. Tapi Mimi ngerti kok, cewek-cewek kayak kalian pasti ribet, sibuk dan repot siapin barang-barang bawaan kalian. Ya inilah, ya itulah, apa juga kayaknya kalian bawa deh. Mimi tahu, kamu pasti bawa skincare sama makeup kan Juliet? Skincare aja sih, soalnya aku gak bisa makeup, Mimi. Pick me banget deh kamu Juliet. Tapi maaf ya Juliet, gak usah merasa tersaingi. Karena cuma Mimi doang di kelas ini yang cantik natural. Apa cuma Mimi ya cewek yang gak ngerti soal makeup? Hei, sudah mana ubur-ubur? Jangan sampai tuh mulutku kusumpul pakai beauty blender lu ya. Sabar, Tifa, sabar. Apaan tuh blender? Kamu mau jualan jus Tifa? Mimi pesen dong 1 gelas jus kulit durian gak pakai gula karena Mimi udah manis. Gak usah di jus, Mimi. Itu kulit durian langsung gua timpuk ke kepala lu aja gimana? Sabar, Tifa, sabar. Snow, lihat deh, Mimi beda kan dari cewek-cewek yang lain. Mimi tuh barang bawaannya dikit kayak cowok-cowok, jadi praktis dan satset. Besok aja Mimi cuma pakai kantong kresek loh. Juliet, kamu pasti bawa koper kan? Udah gede, berat, rempong deh. Itu... Kamu tenang aja, Juliet. Kalau kamu nggak kuat, aku bakal bantu angkat koper kamu kok. Kalau perlu, kamu juga sekalian aku angkat. dah, bucin banget. Snow, Hmm, aku punya hadiah buat kamu. ini. Kamu hamil. Surprise. Ya ampun, makasih Tuhan. Makasih Juliet. Aku bakal jadi papa. Kamu gak apa-apa sayang. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Snow, aku mau kelapa muda. Oke, bentar aku beliin. Gak mau, aku pengennya kamu yang manjat pohonnya. Lama tinggi kali. Ini bini gua kalau ngidam tuh bisa yang bener dikit gak sih? Mama denger musik bagus buat perkembangan otak.
Snow bayinya nendang. Mana-mana. Iya loh, jagoan papa ini. Aku pulang. Snow, perut aku sakit banget. Kayaknya udah waktunya deh. Apa? Kamu mau melahirkan? Ayo cepat kita ke rumah sakit. Iya bu, tarik nafas pelan-pelan, buang. Semangat Juliet. Sakit Juliet, jangan dijambak. Udah deket, dorong bu, dikit lagi. Selamat ya pak, bu, anaknya laki-laki. Selamat datang di dunia, anakku sayang. Mah, minta duit dong 7 juta. Buat apa? Top up game FF. Gak boleh, kamu itu main melulu. Lihat tuh nilai pelajaran kamu merah semua. Tapi mah, teman-temanku pada isi. Sekali mama bilang enggak ya enggak. Mama jahat, aku nyesel dilahirin sama mama. Tolong kembaliin anak saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana selama 5 tahun ini. Kenapa dulu kau buang dia? Apa saya terlalu berkuasa saat itu? Sekarang beliau sudah tiada. Makanya... Celo, sini. Kenapa, Mak? Sudah, jangan kau panggil aku Mama lagi. Tengok tuh, Mama kandung kau datang menjemput. Nah, kita pulang yuk. Tante siapa? Mak, Celo lapar. Hayya, menyusahkan saja kau. Hei, masih di sini kau rupanya. Saya akan menunggu Celo sampai dia mau kembali dengan saya. Kau tidak bisa memaksa. Sepertinya dia masih butuh waktu. Saya ingin membawa Celo ke Amerika untuk sekolah. Masa depan Celo pasti lebih terjamin jika dia bersama saya, Bu. Yang dia katakan ada benarnya juga. Saya mohon, Bu. Di kartu ini ada 7M. Ambil aja sebagai bentuk balas budi sudah membesarkan Celo. Celo, siapin tas Celo ya. Kenapa pula kau? Celo udah dijual kan? Itu uangnya udah di tangan. Ini Celo bakal ikut Mama besok. Barusan Celo panggil aku Mama. Nah, makasih Tante. Baguslah, beras di rumahku juga tak habis-habis kalau kau tak ada. 10 tahun kemudian. Mendung banget. Celo, ini tas kamu kan? Udah 10 tahun, tapi Celo gak pernah buka sama sekali. Hah? Ini bukannya kartu itu? Nah, kau pakai uang itu kau jajan. Jadi selama ini Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Jubaida sudah pikun. Dia tidak bisa mengikat apa-apa lagi. Mak, Celo pulang, Mak. Hah? Masa sekarang Stage 2 ada versi Pro? Pro. Kemarin Velocity, sekarang Stage 2. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu, Tifa, yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Fian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gue bokap. Sabar, Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu, depannya jadi gini. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tapi terakhirnya beda, nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, musrik. Minggir-minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya. Soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar Tifa, hajar. Awas. Puas kawan.